Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Baidawi di channel Baidawi Gadget. Dan kali ini di tangan saya ada HP Itel RS4 NFC dengan chipsetnya Helio G99 Ultimate yang katanya HP gaming banget dan murah. Awal rilis harga 2 jutaan, harga terakhir kalau nggak salah di angka 1.800.000-an gitu ya teman-teman untuk harga barunya. Dan untuk harga second saat ini saya jual dengan harga Rp1.400.000 teman-teman, dengan kondisi nanti kita cek bersama. Untuk variannya di sini dia RAM 16 8 plus 8 extended RAM dengan storage-nya di 128 GB. Secara packaging sih ya bahasanya ya. Kalau dilihat dari bagian dashboard seperti yang kalian lihat, ini memang HP kelihatan gaming banget dari ya bentukan dashboardnya. Ada Free Fire di sini dan logo Free Fire juga. Ada Helio Ultimate RS4 NFC yang saya pegang di sini untuk varian RAM dan semacamnya. Bagian samping di sini tulisan RS4 ya teman-teman, link super dan semacamnya. RS4 warna merah dan seterusnya ya seperti ini. Ini logo ya buat main Free Fire semacamnya. Untuk bagian spesifikasi ada di bagian belakang seperti yang bisa kita lihat. Display untuk layar di 120 Hz, berukuran di 6,6 inch, udah punch hole, resolusinya di HD plus aja standar ya teman-teman, dengan dimensi yang lumayan, ketebalan di 8,3 mm, 4G untuk sinyal. Kemudian prosesor Helio G99 Ultimate, kamera 50 megapiksel, dual flashlight, kayaknya memang nggak ada ultra wide di bagian sini. Baterainya di 5000 mAh, charger di 45 watt, udah tipe C dan semacamnya. Untuk kamera selfie-nya di 8 megapiksel seperti yang kita lihat. Oke, 1.400.000, langsung aja kita cek gimana untuk kondisinya. Nah, bukanya seperti ini ya teman-teman. Ini dia untuk bagian dalamnya ya. Di sini ada putih. Ini untuk HP-nya, unit HP-nya ya teman-teman di sini. Kemudian kita dapat jelly case ataupun soft case gitu ya. Ini kartu garansi dan buku panduannya. Untuk charger original Itel di 45 watt teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada USB. Semuanya masih original ya, tuh seperti yang bisa kalian lihat di sini. Dia udah tipe C. Untuk bagian chargernya di 45 watt dan tentunya udah cukup ngebut kalau untuk dibuat ngecharge ya teman-teman. Kita ambil HP-nya. Oke, ini HP-nya. Kemudian kita tutup aja dulu pada bagian sini. Oke teman-teman, ini dia HP Itel RS4. Secara penampakan dari HP ini dia memang memiliki kesan yang cukup berbeda ketimbang HP-HP lain. Seperti yang bisa kalian lihat, untuk bagian kameranya dia pakai kamera di bagian tengah yang membuat bulatan besar kayak gini. Udah mirip bakso, kita sebutnya kamera bakso gitu ya. Di sini dia ada dual kamera aja, 1 2, ditulis RS bagian tengah, di sini LED flash, dan di sini cuman pelengkap aja. Ini nggak ada lubang atau apapun ya, ini cuman pelengkap dibuat ya gaya-gayaan aja. Untuk bagian bawahnya di sini ada ring yang warna silver gitu ya. Cakep ya teman-teman. Kalau untuk saya pribadi, saya nggak yang suka banget dengan desain kamera yang kayak gini, tapi udah ikut zaman aja gitu ya teman-teman. Sekarang udah pada buat kamera yang besar-besar kayak gini. Redmi ada A3 ya, ada Redmi A3, kemudian yang lain-lain itu juga banyak banget, apalagi tipe-tipe terbaru saat ini kayak Oppo itu udah banyak banget dengan series yang seperti ini. Di sini ada tulisan super dan bagian sini ada garis seperti ini ya teman-teman. Ini licin ya, ini cukup licin dan lumayan lah. Untuk tingkat kemulusan seperti yang bisa kita lihat, bagian atas, bagian samping semuanya untuk tingkat kemulusan masuk kategori yang cukup perfect ya teman-teman. Untuk tingkat kemulusannya di 98%, masih masuk di grade A+ gitu ya teman-teman. Untuk tingkat kemulusan jos dan mantap banget. Untuk peletakan kita cek bagian bawah, di sini ada speaker, ada
colokan charger, ada mic dan colokan headset. Bagian sini ada tombol power sekaligus fingerprint. Untuk tombol power dan fingerprint di sini dia cukup nonjol ya, nggak yang pas tipis, maksudnya nggak yang rata sama bagian bezel bagian ininya ya teman-teman. Kemudian ini tombol volume, bagian atas ada desain by Itel. Ini ada speaker, apa speaker juga atau mic, nanti kita coba cek ya teman-teman. Di sini ada tempat SIM. Untuk tempat SIM kita coba cek terlebih dahulu dia triple slot atau dual slot aja. Oke teman-teman, kita coba cek terlebih dahulu ya. Ini dia untuk USB-nya, seperti yang bisa kalian lihat dia udah triple slot, ada tempat SD card dan juga dual SIM. Mantap ya teman-teman, apalagi ditambah dengan internal yang udah cukup lumayan di harga sekian untuk saat ini gitu ya. Secara desain untuk bagian samping ataupun belakang ini saya sudah suka banget, tapi untuk modul kameranya saya pribadi masih belum yang pas oke banget, tapi nanti udah bisa mulai terbiasa semisal udah memang masuk ke zamannya gitu ya, karena udah banyak yang model-modelan kayak gini ya teman-teman. Dia kerasa banget kalau HP-nya itu model terbaru saat inilah intinya, karena HP ini juga rilis di tahun 2024. Baik teman-teman, kita lanjut pada bagian layarnya. Untuk bagian layar di sini pertama-tama kita cek fingerprint terlebih dahulu ya. Fingerprint udah saya aktifin ya, langsung aja kita cek gimana untuk fingerprintnya. Mantap ya, untuk respon dari fingerprint di HP Itel RS4 yang mau berumur 1 tahun ini udah yang ajib ya teman-teman. Kemudian kita cek pada bagian layarnya, kira-kira ada ngeflag atau enggak sebelum kita bahas bagian speknya gitu ya teman-teman. Oke, aman ya untuk layarnya sendiri, putih bersih dan aman banget untuk HP-nya di sini. Sentuh-sentuh semuanya normal dan mantap banget untuk HP-nya. Secara desain seperti yang udah kita baca di awal, dia udah didesain dengan punch hole bagian tengah ya. Untuk harga yang cuma 1 jutaan menurut saya ini udah mantap dan ajib banget untuk punch hole-nya. Dia udah masuk kategori yang cukup kecil ya teman-teman untuk harga yang 1 jutaan. Kalau bicara bezel sih memang bukan HP yang hitungannya yang pas tipis, ini cukup lumayan tebal, apalagi pada bagian dagu dan bagian atas ini terlihat sangat tebal ya teman-teman. Tapi standar lah untuk harga yang 1 jutaan menurut saya ini udah nyaman dan mantap banget di kelasnya ya teman-teman. Kalau untuk bagian spesifikasi seperti yang udah kita baca di awal ya teman-teman. Untuk Itel di sini dia masih pakai IPS LCD dengan resolusinya yang HD plus aja gitu ya teman-teman. Untuk ukurannya di 6,6 inch seperti yang tertulis di bagian sini. Kemudian kita coba cek update sistemnya. Itel RS4 di sini seperti yang bisa teman-teman lihat, versinya di versi 13.5.0 Itel RS4, versi Androidnya 13, kemudian chipsetnya Helio G99 Ultimate, kamera di 50 megapiksel dengan kamera selfie-nya di 8 megapiksel ya. Kisah tak, saya kira ini RAM-nya. RAM-nya di sini ya teman-teman. RAM-nya RAM 8 dengan extended ataupun RAM virtualnya bisa sampai 8 GB. Jadi 8 plus 8. Makanya di sini tertulis 16 GB gitu ya. Tapi kalau saran saya pribadi ya teman-teman, buat kalian yang suka performa lebih oke, ya jangan terlalu ya fullin lah untuk extended RAM-nya. Mending cari yang terkecil aja, karena ini kan ambil ke memori internal gitu ya. Mending jangan ambil ke sana ini. Seperti yang kalian lihat RAM ROM gitu ya. Jadi dia ambilnya ke storage, mending dikurang-kurangi aja biar ROM-nya lebih lega gitu ya. Karena HP itu biasanya lemot bukan karena RAM-nya, tapi karena memorinya yang udah penuh ataupun hampir penuh. Itu juga salah satu faktor yang bikin HP gampang lemot gitu ya teman-teman. Storage-nya di 128 GB, baterai 5000 mAh. Sepertinya di sini udah lengkap dan spesifikasinya udah lengkap di bagian sini ya teman-teman. Kalau untuk speaker kita coba cek di bagian sini. Oh ya, ternyata ini memang udah dual speaker ya. Mantap ya teman-teman, harga 1.400.000 saat ini untuk harga second kondisi yang super mulus seperti ini udah dapat dual speaker juga. Jadi memang HP ini dibuat gaming banget ya. Mau di posisi seperti ini, speaker ataupun suara gamenya pun bisa keluar dari sini. Kalau dari sini
ya mungkin ketutup dikit, ya bisa dibalik kayak gini juga, suaranya juga kenceng di bagian sini. Udah mantap ya untuk harga yang murah banget hitungannya. Kalau harga barunya terakhir memang 1.800.000-an kalau nggak salah. Sebelum HP-nya sekarang udah udah discontinue ya. Saya juga lihat-lihat di Shopee ataupun di aplikasi-aplikasi lainnya juga, di official store-nya udah nggak ada si Itel RS4 di sini ya teman-teman. Nggak tahu kalau di aplikasi hitam ya, si TikTok gitu ya, nggak tahu juga sih nantinya itu masih ada barunya atau enggak. Tapi kalau di aplikasi oranye, hijau dan semacamnya itu udah nggak ada, udah saya cek juga ya teman-teman. Oke, kita kemudian cek pada bagian kamera di 50 megapiksel. Tentunya di sini seperti biasa HP Itel Infinix itu seperti kayak minim fitur ya teman-teman, karena nggak ada ultra wide gitu-gitu aja. Dia standar pada bagian foto, potret yang kayak gitu aja ya teman-teman. Nggak ada yang pas sedetail kayak yang lainnya, kan ada foto live dan semacamnya, itu bukan standarnya mungkin ya teman-teman. Oke, kita coba untuk ngefoto terlebih dahulu. Ini kamera biasa ya, kita coba seperti ini, kita tulisannya. Kemudian di sini ada mode 50 megapiksel, kita coba juga. Fokusnya kalau yang 50 megapiksel makin ajib ya teman-teman. Ini yang mode potret, hampir mirip dengan yang 50 megapiksel sih. Kita pakai super malam karena ini kondisinya juga cukup gelap. Oke, langsung aja kita cek untuk hasil foto-fotonya ya teman-teman. Ini untuk mode gelap. Untuk mode gelap jadi detailnya itu makin dipertajam ya teman-teman. Tuh. Jadi untuk objeknya itu makin dipertajam dan objek sekitarnya itu dibuat biasa aja. Tapi kita coba untuk kecerahannya kita naikin. Tuh ya, seperti yang bisa kalian lihat. Jadi bagian sampingnya di sini jadi membentuk kayak bayangan gitu ya teman-teman untuk bagian mode gelapnya. Kita lanjut, kok di sini? Bukan. Kita lanjut pada bagian sini. Ini untuk mode potret ya. Untuk mode potretnya yang seperti ini, bagian belakang ngeblur, fokus objeknya mantap ya menurut saya, di harga 1 jutaan aja. Ini untuk mode 50 megapiksel. Hampir sama dengan ini tapi lebih ngezoom yang mode potret ya teman-teman ketimbang yang ini. Untuk tingkat ngeblurnya pun juga hampir sama pada kamera 50 megapiksel, dan ini untuk kamera yang hitungannya biasa. Kamera autonya secara detail udah cukup dan mantap ya teman-teman, dengan lighting yang saya punya dan softbox 1 gitu ya. Ini udah yang menurut saya cukup lumayan untuk kamera selfie. Maaf ya, ini ya setting baru. Iya teman-teman, yang seperti ini untuk kamera selfie-nya menurut saya HP Itel RS4 ini udah bisa cukup diandelin ya kalau untuk mengabadikan momen. Hasil fotonya pun juga nggak yang kalah banget lah untuk ukuran HP yang ke 1 jutaan saat ini gitu ya teman-teman. Udah mantap. Nah, ini ada selfie lebar. Oh, kita coba selfie lebar ini gimana ya? Kita coba. Oh, ini harus bisa digeser. Oke, jadi habis foto digeser, ini lebih mirip kayak panorama ya. Ini baru juga saya temuin ya, di HP-HP lain saya nggak pernah coba sih. Di Itel malah saya coba pertama di Itel RS4. Foto kayak gini ya. Ini jadi kayak panorama. Iya, foto-foto panorama gitu kan, jadi dijebret baru digerakin gitu kayak bikin video, dan hasilnya pun juga menurut saya cukup lumayan. Mantap lah, ini juga bisa menghindari kekurangan yang nggak ada ultra wide gitu ya. Apalagi di bagian kamera selfie lagi, ini ajib sih. Kalau ini udah kan, kalau kamera belakangnya langsung nujunya memang langsung ke panorama. Memang tadi itu ya lebih ke panorama sih sebenarnya, tapi panorama di bagian kamera selfie. Ajib sih, mantap untuk fiturnya yang tadi ya teman-teman. Wih, udah ada stabilizer, tapi saya nggak yang pas nggak bisa bilang ini yang bagus sih. Kita coba ya. Ada stabilizer, udah lumayan, dikasih fitur ini udah lumayan gitu ya untuk harga 1 jutaan gitu ya teman-teman. Kita langsung aja coba gaspol. Ini cek pakai stabilizer. Wih, lumayan ya, pergerakannya pun juga lumayan smooth tapi agak kasar gitu ya teman-teman. Nih seperti yang bisa kalian lihat. Ini cek pakai stabilizer. Wih, lumayan ya.
Ya, untuk geraknya memang udah cukup bisa dibilang lumayan stabil. Ya, stabilnya itu agak kasar aja ya teman-teman untuk HP Itel di sini. Untuk resolusi rekamnya seperti biasa, dia mentok di 2K 30 fps, bisa 1080 di 60 fps. Tadi 1080 di 30 fps ya teman-teman. Kalau untuk 1080 60 fps dia nggak support untuk stabilizernya, ya hasilnya pun juga sama. Jadi ya pakai stabilizer di 30 fps dengan nggak pakai stabilizer di 60 fps itu hasilnya bisa masuk kategori yang menurut saya cukup sama. Ya sama, nggak ada perbedaan yang signifikan teman-teman. Tapi ini udah oke ya teman-teman, chipsetnya pun juga mantap. Jadi buat kalian mungkin berminat sama HP ini, Itel RS4, monggo langsung dipinang teman-teman. Harganya cuma Rp1.400.000 aja. Buat kalian yang mungkin berminat langsung aja cek di deskripsi untuk cara ordernya. Jangan lupa WA, soalnya saya juga jarang upload di Shopee saya ya teman-teman, jarang, soalnya sering laku di counter gitu, makanya saya jarang upload di sana. Jadi kalian WA terlebih dahulu konfirmasi masih ready atau enggak. Semisal ready dan cocok, kalian langsung saya up di Shopee. Yang pengen rekber di Shopee, yang mau langsung TF juga monggo, ataupun yang mau COD yang deket-deket daerah saya Bondowoso Jawa Timur, gaspol teman-teman. Jadi sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.